Saudaraku yang kasih, ada sebuah desa yang tidak turun hujan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu seisi desa berkumpul untuk berdoa bersama, meminta hujan kepada Tuhan. Pada hari yang ditentukan untuk doa bersama, semua orang berkumpul, tetapi hanya satu anak yang datang membawa payung. Itulah iman. Nah, saudaraku, mungkin sudah berkali-kali kita membaca perikop kita ini, dan sudah ribuan kali kita mendengar kata iman. Iman seharusnya berada dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap hal yang kita lakukan, putuskan, atau jalani. Kualitas hidup orang benar sesungguhnya sangatlah ditentukan oleh seberapa besar iman mengisi hidup mereka. Nah, karena itu menurut bacaan kita yang pertama, mungkin kita boleh bertanya, mengapa Tuhan menerima persembahan Habel? Saudaraku, Habel adalah pahlawan iman yang pertama disebut dalam Alkitab. Persoalannya, iman apa? Iman Habel itu. Mengapa imannya dianggap sedemikian bernilai? Apakah kita juga bisa mempunyai iman seperti Habel? Sebelum kita dapat mengerti iman Habel, kita perlu mengerti latar belakangnya dan dasarnya. Habel adalah anak kedua dari Adam dan Hawa. Ya, mereka berdua, Kain dan Habel, adalah anak dari manusia yang pertama yang diciptakan Tuhan. Habel pasti mendengar dari orang tuanya bahwa Allah ada dan bahwa Allah itu sang pencipta. Habel melihat semesta alam, langit dan bumi, semua makhluk yang hidup, dan pasti dia percaya bahwa ada Allah. Dan Allah itu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bacaan kita dari ayat yang ke-6. Nah, inilah yang dimaksud dengan Habel memiliki iman yang berkenan kepada Allah. Kenyataan bahwa persembahan Habel diterima karena dipersembahkan, ayat 4 katakan, dengan iman. Nah, mau menunjukkan tidaklah membuang sifatnya yang penting. Karena Habel percaya pada penyataan Allah mengenai kurban-kurban, maka ia mempersembahkan korban domba yang bertentangan dengan korban Kain yang tidak berdarah itu. Nah, oleh karena itu Habel merupakan tipe dari Kristus dalam hidupnya sebagai gembala, dalam persembahannya dan dalam kematiannya. Seorang ahli mengatakan tidak ada petunjuk mengapa Allah lebih mengindahkan korban Habel daripada korban Kain. Mungkin saja bahwa satu-satunya korban yang dapat dipersembahkan manusia kepada Allah ialah miliknya yang paling berharga. Dan milik yang paling berharga itu ialah hidupnya sendiri. Nah, saudaraku, bagi bangsa Ibrani atau kaum Ibrani, darah senantiasa itu berarti hidup. Nah, karena itu kita dapat memahami hal itu, sebab jika darah dicurahkan keluar, maka kehidupan akan binasa. Nah, atas dasar itu maka satu-satunya korban yang benar kepada Allah adalah korban darah. Korban Habel adalah makhluk hidup, sedangkan korban Kain itu bukan.
maka dari itu kurban Habel lebih dapat diterima. Nah, yang kedua saudaraku, mengapa Allah mengangkat Henok ke surga dalam kondisi masih hidup tanpa perlu mengalami kematian dahulu? Saudaraku, menurut Alkitab, Henok adalah orang yang diangkat Allah ke surga tanpa harus mengalami kematian terlebih dahulu. Kalau kita baca dari Kejadian pasal 5 ayat 24 mengatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bahkan 2 Raja-Raja 2 ayat 11 juga memberikan penekanan di mana digambarkan Henok itu sebagai orang yang hidup bergaul dengan Allah, bahkan dikatakan selama 300 tahun. Nah, di dalam narasi hidup dari lahir, mati, kemudian hidup, Henok merupakan keturunan ketujuh dari Adam, telah membuat kisah ini menjadi berbeda. Dia adalah orang yang mengalami kesadaran dan perubahan hidup pada masa mudanya. Ia adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan, sebuah teladan bagi generasinya. Dia juga adalah orang pertama yang membicarakan masa akhir di seluruh sejarah manusia. Nah, firman yang hidup di dalam dirinya telah menjadi teguran bagi manusia sejamannya agar bertobat. Dan akhirnya dia menjadi manusia pertama yang tidak mengalami kematian tetapi diangkat oleh Tuhan. Nah, saudaraku, di tengah sejarah kehidupan manusia yang hanya lahir dan mati, Henok hadir untuk menyatakan bagaimana sesungguhnya menjadi manusia di dunia. Lebih daripada itu, Henok di dalam konteks sejarah yang singkat hadir untuk menjadi bayangan dari Kristus yang telah datang untuk seluruh konteks sejarah yang utuh demi menyatakan apa itu makna hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, yang ketiga, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 dinyatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dari sumber ini pertama mau dikatakan bahwa bahtera itu dirancang oleh Allah. Nuh memiliki beberapa kesadaran bahwa penghakiman itu akan datang. Tetapi Nuh tidak berpikir untuk membangun sebuah bahtera sebelum akhirnya Allah mengungkapkan hal itu kepadanya. Tetapi Allah tahu apa yang ia lakukan. Yang kedua, saudaraku, bahtera itu dibangun hanya untuk menyelamatkan penghuninya. Dan itu bukan kapal. Kata Ibrani berarti sebuah kota. Ini adalah kata Ibrani yang sama digunakan untuk kota kecil di mana bayi Musa mengambang di Sungai Nil pada waktu itu. Kata Ibrani yang sama diterjemahkan sebagai peti mati. Itu dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-26. Yang mau dikatakan kepada kita, tidak ada kemudi di dalamnya, juga tidak ada layar. Nah, saudaraku, saya yakin ini memiliki dasar yang datar untuk memberikan kapasitas yang maksimal. Nah, mau dikatakan ini hanya sebuah kotak. Allah berfirman, buatlah bagimu sebuah kotak. Jadi, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal diterjemahkan dari kata yang sama, diterjemahkan yang berarti penebusan, yang tidak dapat ditemukan dalam perjanjian baru, hanya di dalam perjanjian lama. Nah,
karena keduanya saudaraku berasal dari kata yang sama, maka bisa diterjemahkan dari sumber Kejadian pasal 6 ayat 14, maka dikatakan bahwa darah pendamaian dengan perantara nyawa penebusan itu adalah darah. Jadi di sini kita memiliki kotak besar itu ditutup dengan pakal hitam. Bahtera itu tampak seperti peti mati hitam besar. Bahkan kalau Kejadian pasal 50 katakan dia memang peti mati. Nah, saudaraku, kita dapat dengan mudah membayangkan seperti apa cemoohan orang-orang pada zaman Nuh atas pekerjaannya. Betapa konyolnya mereka pikir membangun kotak hitam yang tampak seperti peti mati itu. Dan memprediksi akan datangnya air bah ketika hujan belum pernah turun ke atas bumi. Nah, saudaraku yang kasih, dari cerita-cerita itu mau dikatakan kepada kita, iman yang hidup adalah iman yang percaya sepenuhnya dan bergantung kepada Tuhan yang ditandai dengan ketaatan kepada firman-Nya. Kehidupan kekristenan tidak mengandalkan logika atau kekuatan manusia, namun bersandar penuh kepada perintah, kehendak, dan kekuatan Tuhan. Iman tidak muncul dari diri manusia, tetapi dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Namun tetap dikatakan membutuhkan respon saudara dan saya. Jadi jelaslah bahwa iman yang hidup adalah kepercayaan penuh dan ketaatan mutlak yang kita letakkan pada Allah, bahkan yang hidup dalam Kristus, bahkan yang sanggup menyelamatkan, menjaga, memelihara, bahkan membela, serta mengubahkan kehidupan kita. Nah, saudaraku, agar hal ini berjalan dengan baik, maka dibutuhkan pemahaman yang baik akan karakter Allah, perintah dan janjinya yang telah dinyatakan melalui pribadi Yesus. Pernyataan mengenai Kristus Yesus yang dapat kita temukan dalam firman-Nya itu tertulis dalam Alkitab. Iman yang hidup bukan hanya percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan, tetapi melandaskan kepercayaan itu kepada pemahaman siapa Dia, karakter, kuasa dan kemampuannya sesuai dengan apa yang telah Dia ungkapkan di dalam Alkitab. Nah, karena itu saudaraku, iman kita bukan iman yang buta, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Iman yang hidup bukanlah didasarkan atau disandarkan pada pemikiran kita tentang Tuhan, tetapi disandarkan kepada kenyataan dan kebenaran yang Tuhan ungkapkan mengenai dirinya. Nah, karena itu saudaraku, karena iman para leluhur yang kita tadi lihat dalam bacaan kita, dikatakan kemuliaan Allah terpancar dalam diri mereka. Karena itu rencana keselamatan yang Allah kehendaki terwujud nyata lewat mereka. Inilah bukti kuat dari janji Allah. Allah setia kepada mereka yang beriman dan setia kepada perjanjian Allah. Nah, saudaraku, dapatkah kita bukan hanya sekadar mengenang tokoh-tokoh perjanjian lama, tetapi juga meneladan keutamaan mereka. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah seperti mereka? Dapatkah kita mengandalkan Allah saja dan dari Dia kita sendiri akan selamat? Apakah kita juga setia seperti mereka yang setia kepada perjanjian Allah? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.